Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Tanpa lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati yaitu kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan tak lupa kepada para teman-teman karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu juga rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita cerita aja, saya akan cerita di sini tentang perang Badar. Ya, Perang. tahu perang, kisah perang pada zaman Nabi Muhammad, yaitu perang besar. Ibaratkan beda sama perang Uhud. Kalau Uhud setara, tapi kalau Badar nggak setara, alias nggak sebanding. Sebandingnya karena apa? Karena pasukan. Bandingin aja 300 orang sama 1000 orang. 1 banding berapa? 1 banding 7. Ya. Ibaratkan gitu. Pada tanggal berapa sih perang Badar? Pada bulan apa? Ada yang tahu di sini? Bulan puasa. Bulan puasa. Benar apa salah? Hah? Benar. Pada tanggal 17 Ramadan, ya. Baru 2 Hijriah. Berarti udah berapa abad yang lalu itu, ya. Sekarang berapa Hijriah? 1445. 5 apa 6? 6. Udah jauh berarti, ya. Di sini bukti nyata pertolongan umat muslimin, ya. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, surah Ali Imran yang diartikan, dan sesungguhnya Allah telah menolong kaum dalam perang Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Pada perang itu udah down lah istilahnya, udah down. Tapi di sini sahabat, ya, sahabat yang bernama Miqdad bin Amr dengan tegas berkata, ya, wahai Rasulullah, ya, majulah ke depan sebagaimana yang telah diperintahkan, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bukan merampas, ya, untuk mengambil hak, ya, hak-hak umat kaum muslim, yaitu sebagian harta, ya, sebagian harta dari yang diambil dari kaum Quraisy, kaum Quraisy yang mengganggu, ya, perdagangan kaum muslimin. Jadi
Rasulullah membuat strategi untuk latar belakangnya mengganggu jalur perdagangannya mereka. Ya, kaum Quraisy memiliki rute dagang utama, yaitu yang menuju Syam. Syam itu apa? Suriah. Ya, dan kafilah dagang mereka sering melewati daerah dekat Madinah. Ya, pada tahun 2 Hijriah Rasulullah mendengar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan kembali dari Syam menuju ke Mekah. Lalu kafilah ini membawa harta banyak, ya, kayak ibarat dulu tuh dirham sebutnya, ya, mata perdagangan itu dirham atau masih barter, ya. Di sini jika berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, artinya bukan menyolong atau bukan merampas, cuman itu memang hak umat kaum muslim, umatnya para Nabi Muhammad, ya. Jadi di sini jika dikuasai oleh muslimin itu bisa menjadi balasan atas harta kaum muslimin yang telah dirampas dari Mekah, ya. Lalu di sini Rasulullah membuat rencana, ya, mengerahkan sekitar 313 ya pasukan muslim untuk menghadang kafilah tersebut dari Abu Sufyan. Namun di sini Abu Sufyan mengetahui rencana Rasulullah, ya, dan segera mengirim utusan dari kaum Quraisy, dari Abu Jahal untuk mengerahkan pasukan 1000 yang dipimpin oleh Abu Jahal untuk menghadapi kaum muslimin. Maka tanpa direncanakan sebelumnya terjadi pertempuran besar di lembah Badar, ya. Sekitar dari Mekah tuh sekitar dari Madinah untuk ke Mekah itu 150 kilometeran, ya, rada jauh, pertengahan. Lalu persiapannya apa aja Rasulullah di sini? Persiapannya Rasulullah nggak ada persiapan, ya. Cuma Rasulullah yakin dan sahabat yang Mikdad bin Amr itu yakin, ya, bahwa ya akan dibantu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah di sini berdoa kepada Allah, ya, pada malam sebelum perang. Ya, Rasulullah beribadah sepanjang malam, ya, berdoa kepada Allah dengan penuh harapan untuk, ya, mengalahkan kaum Quraisy, ya. Beliau mengangkat, lalu berdoa, ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Diartikan, ya, jika pasukan Nabi Muhammad SAW udah kalah telak, misalkan habis semuanya, ya, tidak akan ada penerus yang benar atau akan hancur lah, ya, akan hancur pada 2 Hijriah tersebut. Lalu di sini Allah berfirman dalam Quran, ya, surah Al-Anfal yang dibunyikan, idza tastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati muraddifin. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakan, ya, bagimu sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan, yaitu malaikat, ya, yang beribu-ribu yang akan datang, ya. Lalu jalannya perang Badar, ya. Di sini ada 3 bagian. Kayak briefing dulu tuh sebenarnya. Di sayap kanan ada yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, lalu di sayap kiri dipimpin oleh Mikdad bin Amr, lalu di bagian tengah pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman dulu tuh perang tuh duel dulu pertamanya. Benar apa ora? Iya bener, duel dulu 3 orang.
Ya kayak siapa tuh? Lupa, bukan Minion, apa? Pion ya, pion duluan. Pakai catur ya. Jadi 3 orang dulu yang maju ya. Siapa aja? Di sini kaum muslimin yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua Ali bin Abu Thalib. Lalu yang ketiga Ubaidah bin Haris. Lalu dari kaum Quraisy siapa? Ya, Utbah bin Rabi'ah. Lalu Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah ya. Dalam duel ini Hamzah ya dan Ali berhasil mengalahkan lawan mereka, sementara Ubaidah ya terluka parah ya, artinya bukan kalah, cuman parah ya. Lalu turunnya pertolongan ya, lalu langsung tuh ya perang langsung takbir sih itu mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada perang semuanya. Lalu di sini tiba-tiba datang ribuan malaikat. Cuman kaum muslimin nggak tahu ya. Cuman di akhir perang baru kaum muslimin tahu ya bahwa tiba-tiba menang, walaupun sudah ya terluka parah lah, parahnya pokoknya ya. Tapi kaum Quraisy kalah telak, ibaratkan udah rata aja semua gitu ya. Udah rata sama kaum Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini kaum Quraisy akhirnya mengalami kalah, dan Abu Jahal pemimpin Quraisy yang sombong akhirnya terbunuh juga dalam pertempuran itu. Dari 1000 ya, sekitar 70 orang tewas dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari kaum muslimin hanya 14 orang yang mati syahid. 14 orang doang yang mati syahid ya. Artinya itu jihad, benar-benar jihad ya, jihadnya nyawa taruhan gitu. Ibaratkan perang kita mah nyawa taruhan. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil dari perang tersebut adalah ya, kemenangan berasal dari pertolongan Allah ya. Ibaratkan usaha tanpa doa sama aja ya. Kita udah usaha cuman nggak dibarengin sama doa ya, sama aja gitu. Lalu yang kedua, kesabaran dan ketakwaan akan selalu membawa keberkahan. Sabar dan takwa kita kepada Allah akan membawa keberkahan. Keberkahan itu keberkahan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, nah di sini nih yang paling penting, yaitu briefing, musyawarah ya. Perang kalau nggak musyawarah nggak akan bisa ya. Pasti musyawarah dulu perang. Iya. Iya, musyawarah dulu perang, briefing dulu ya, ngatur strategi. Ibaratnya kita yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan. Keputusannya apa? Keputusan kita DO gitu ya, mau order gitu. Kalau dia dikit jangan gitu ya. Jadi ada kunci kita ya, dan strategi. Lalu yang keempat di sini adalah doa adalah senjata utama kaum muslimin ya. Kaum muslimin. Oh, iya benar. Lalu yang kelima, kesetiaan dan ketaatan kepada Rasulullah adalah bukti keimanan ya, keimanan kita yang sejati. Allah berfirman juga dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah, yaitu kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. As-sabirin. Ya, Allah bersama orang apa? Yang ini. Udah gitu aja dari saya. Ya. Udah gitu aja. Mungkin cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.